Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Hasan Batubara. Saya dari jurusan Hukum Keluarga semester 4 Lokal D. Ingin menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Fikih Munakahat 2 yang diajarkan oleh Pak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH. Di sini saya akan menjawab yang nomor 1, yaitu tentang syikok dan nusyuz. Syikok adalah sebuah permasalahan atau sebuah permusuhan antara suami dan istri dikarenakan ada suatu masalah yang mana mereka terjadi bersama-sama. Nusyuz adalah bisa berasal dari istri, tetapi juga bisa dari suami, yang apabila dari salah satu dari mereka saling menuduh atau saling menghujat antara keduanya. Contoh dari syikok adalah apabila seorang istri di dalam rumah tangga tidak memenuhi standar dia sebagai seorang istri. Misalnya, seorang istri tidak patuh kepada suaminya. Contoh nusyuz istri adalah apabila seorang istri keluar rumah dan berpergian tanpa izin dari seorang suami. Contoh nusyuz suami adalah apabila suami enggan menggauli istrinya dan tidak memberikan kasih sayang kepada istrinya, maka sudah jatuh nusyuz kepada suami. Cara penyelesaian syikok adalah mendatangkan 2 orang hakam, baik dari keluarga laki-laki dan juga keluarga perempuan. Contoh penyelesaian nusyuz istri adalah yang pertama, menasihati dengan cara yang baik-baik. Apabila tidak bisa, maka dipisahkan ranjang. Apabila juga tidak bisa, dipukul, tapi pukulan dalam arti yang mendidik. Apabila juga tidak bisa, mengutus 2 orang hakam. Contoh, cara penyelesaian nusyuz suami yang pertama adalah menasihati. Apabila tidak bisa, perdamaian. Apabila juga tidak bisa, seorang istri bisa mengadu ke hakim, yaitu ke pengadilan. Itu menurut hukum Islam. Dan menurut hukum nasional, itu juga sama cara penyelesaiannya seperti hukum Islam, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah fasakh dan khulu. Fasakh adalah suatu pembatalan perkawinan atau putusnya perkawinan karena hal yang tidak memungkinkan terjadi, dan atau bisa cacat atau apabila ada penyakit yang terjadi pasca akad. Khulu adalah berpisahnya suami dan istri dengan tebusan yang harus dibayar oleh istri dan dengan pengucapan sesuatu tertentu. Akibat hukum dari fasakh adalah batal atau putus, dan apabila mereka mempunyai anak, maka suami istri tersebut wajib untuk membiayai anak mereka tersebut. Dan akibat hukum dari khulu adalah apabila sudah dibayar dan sudah diucapkan oleh suami talak, maka mereka tidak bisa lagi rujuk kecuali dengan kawin dengan yang bukan mahramnya lagi. Hikmah dari fasakh adalah istri memiliki hak untuk melepaskan diri dari perkawinan dan hak mereka sebagai perempuan. Hikmah dari khulu adalah apabila suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, maka istri memiliki hak untuk mengkhulu suaminya. Yang ketiga adalah li'an. Li'an adalah tuduhan suami terhadap istrinya yang dianggap telah berzina dengan lelaki lain. Suami apabila ia tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi, maka ia wajib bersumpah atas nama Allah 4 kali, dan yang kelima kalinya ia rela dilaknat Allah dalam sumpahnya itu atas apabila tuduhan dia ini palsu. Dan si istri bisa juga membela dirinya dengan bersumpah 4 kali, dan yang kelima adalah ia rela dilaknat Allah apabila ia berzina dengan laki lain.
Li'an dapat dilakukan apabila suami dapat menghadirkan 4 orang saksi. Yang kedua, suami melihat si istri berzina dengan lelaki lain. Yang ketiga, si istri berkata bahwa ia sudah berzina dengan laki-laki lain dan si suami percaya dengan perkataannya itu. Yang keempat, apabila si istri tiba-tiba hamil, sementara si suami tidak merasa bahwa ia pernah menyetubuhi istrinya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kenapa li'an masuk dalam kategori perceraian karena mereka sudah saling menghujat dan saling memperturutkan hawa nafsunya, dikarenakan si suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina kepada laki-laki lain. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau ada kekhilafan atas perkataan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.